Dan jangan lupa untuk ditunjukkan ke kamera, hadirin, dan juga moderator. Baik, itu adalah huruf C, artinya adalah amplop C untuk subtema penanganan banjir. Saya akan langsung ambil, ini adalah amplop huruf C untuk subtema penanganan banjir. Bisa dilihat juga kondisinya masih sama, masih tersegel, terjaga dan terjamin kerahasiaannya. Saya akan buka dan saya akan bacakan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2. Silakan nanti dijawab. Dan kembali Bapak mohon didengarkan baik-baik karena saya hanya akan membacakan pertanyaan satu kali saja. Saya akan bacakan. Penanganan bencana banjir menjadi salah satu tantangan Jakarta sebagai kota global. Berbagai infrastruktur telah dibangun untuk menanggulangi banjir, tapi bencana tetap terjadi. Data penanggulangan bencana Jakarta menunjukkan jumlah kejadian bencana banjir tahun 2022 mencapai 643 atau naik 54,5% dari tahun sebelumnya. Bencana banjir juga telah menimbulkan dampak sosial seperti korban jiwa, kerusakan rumah dan fasilitas umum. Sekalipun sudah memetakan daerah rawan, pendekatan penanganan banjir sering dianggap masih bersifat reaktif. Pertanyaannya, apa kebijakan holistik dan terukur dalam menangani banjir yang terus melanda Jakarta? Waktunya 2 menit sejak Bapak berbicara, kami persilakan. Baik, jadi kalau kita lihat sumber permasalahan ini ada 3 ya. Yang pertama banjir rob ya, kemudian yang kedua banjir yang ada di Jakarta sendiri karena curah hujan yang cukup tinggi di Jakarta, dan yang ketiga adalah banjir kiriman dari tempat sekitar khususnya daerah Bogor ya. Masing-masing memiliki solusinya ya. Dan yang lebih penting memang bukan saja penanggulangan tetapi bagaimana kita melakukan mitigasi, mengurangi dampak resiko kepada warga Jakarta. Untuk masalah terkait dengan banjir kiriman, kita perlu melakukan koordinasi dan komunikasi aktif ya. Ada forum koordinasi dengan Pemprov daerah di hulu ya, seperti Pemprov Bogor dalam pengaturan debit air ya. Kemudian juga kita juga akan perbaiki tata guna lahan di sana ya. Untuk curah hujan di Jakarta, kita akan lakukan sistem pengendalian air terpadu ya. Kemudian kita akan normalisasi daerah aliran sungai. Kemudian seperti program unggulan kami, kita akan membangun kolam pipi monyet ya, contohnya itu di Tebet Eco Park ya. Kemudian kita juga akan melakukan konsep yang disebut permeable concrete system. Jadi sistem beton berpori. Jadi trotoar-trotoar yang ada dia punya beton, pori-porinya itu nanti bisa menyerap air 600 liter per meter persegi per menit ya. Jadi jumlahnya cukup bagus untuk resapan air. Kemudian kita akan lakukan optimalisasi dan perbaikan pompa dan juga teknologi modifikasi cuaca ya, khususnya untuk waktu-waktu tertentu. Baik, mohon maaf, waktu habis Bapak. Baik, dan kita akan lanjutkan dan kita akan berikan kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu Anda menjawab 1 menit dan akan dimulai sejak Anda berbicara. Untuk itu kami persilakan Bapak. Saya sepakat di Jakarta ini memang hanya 3 unsur banjir. Yang pertama adalah banjir kiriman. Karena itulah pembangunan waduk untuk mengurangi debit air yang masuk ke Jakarta sangat dibutuhkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus segera melakukan normalisasi sungai dan menambah jumlah sumur resapan. Yang kedua adalah banjir genangan drainase. Nah inilah di sini pasukan oranye akan siap sedia. Kemudian kita akan bangun sarana jaringan utility terpadu agar kabel-kabel tidak menumpuk drainase. Inilah yang terjadi. Nah kemudian secara nyata banjir akan menjadi salah satu prioritas APBD DKI 2025. Normalisasi sungai harus segera diselesaikan. Terima kasih. Masih ada waktu, ada yang ingin ditambahkan?
Cukup? Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kini giliran calon wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Suswono menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktunya sama Bapak, 1 menit untuk memberikan tanggapan dan akan dimulai sejak Bapak berbicara. Kami persilakan. Baik, dari data Badan Bencana Daerah 2024 kerugian potensi banjir ini mencapai 2,1 triliun. Tentu dananya ini cukup besar. Oleh karena itu, andaikan kita bisa menuntaskan persoalan banjir secara holistik, saya kira ini adalah satu keniscayaan dan memungkinkan untuk itu. Dana APBD Jakarta memungkinkan untuk itu. Oleh karena itu, pertama dari hulu. Hulu saya kira memang tadi sudah disinggung juga, perlunya dibangun bendungan-bendungan atau waduk-waduk baru yang cukup signifikan untuk menahan agar laju air tidak langsung ke Jakarta. Di tengah kemudian kita bangun juga sumur-sumur resapan dan juga biopori agar tanah air di Jakarta ini sendiri juga bertambah. Dan terakhir tentu di hilir, yaitu dengan giant seawall. Saya kira itu adalah satu solusi yang memang satu paket dengan sendirinya, insya Allah Jakarta akan bebas banjir. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Tenang dulu Bapak Ibu, kita masih akan lanjutkan debatnya. Kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi nanti, tahan dulu. Dan selanjutnya kita kembali ke calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Kunwardana. Untuk merespon tanggapan kedua calon wakil gubernur, waktunya juga sama 1 menit dan akan dimulai sejak Bapak berbicara. Kami persilakan. Ya, jadi tadi 2 paslon kita sudah sejalan ya saya pikir. Kemudian saya ingin menambahkan yaitu bagaimana teknologi ini bisa dimanfaatkan ya. Jadi dengan adanya situ, waduk maupun kanal, kita bisa masukkan teknologi AI di sana sehingga dia secara cerdas bisa menentukan posisi-posisi yang terbaik untuk Jakarta agar tidak terkena banjir. Kemudian yang berikutnya adalah kita perlu melakukan pemetaan berkala daerah banjir. Tujuannya adalah untuk mengetahui informasi titik-titik rawan dan informasi ini perlu disampaikan ke warga. Dan juga kita ingin menyampaikan bagaimana nanti rencana mitigasinya. Dan kita akan koordinasi dengan BPBD dengan intens ya untuk penanggulangan banjir. Baik, Bapak, waktunya habis. Ya. Terima kasih. Baik, nah saat ini kita akan berikan kesempatan kepada para pendukung untuk memberikan aplaus tentunya untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 yang sudah memberikan jawaban. Dan kita juga berikan apresiasi untuk para calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024.